Oke, Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman, Sir, selamat siang. Dan saat ini kita akan mempelajari pelajaran sebuah pembahasan dengan judul Kenalilah Dia melalui tulisan-tulisan ajaib. Sebelum mulai, saya rindu untuk sekali lagi kita boleh berdoa sejenak. Tuhan di surga, terima kasih. Tolong bantu kami dalam mengerti firman ini dari apa yang telah kami pelajari dari teman-teman yang lain. Dan semoga ini boleh menambah iman kami kepada Tuhan, khususnya melalui tulisan-tulisan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya akan mulai dengan sebuah fakta. Tahukah saudara-saudara bahwa ada kurang lebih 300 lebih nubuat di dalam Alkitab mengenai Mesias. Dan dari 300 lebih nubuat dalam Alkitab ini, ada seorang profesor bernama Peter Stoner. Dia seorang chairman ataupun dekan dari Departemen Matematika Astronomi, juga baik di beberapa kampus dan universitas, dengan kredibilitas yang sudah tidak diragukan lagi. Dan melihat kepada nubuatan yang begitu banyak, dia mencoba untuk menghitung probabilitas ataupun kemungkinan dari seseorang bisa memenuhi seluruh dari nubuatan 300 lebih itu. Namun tidak perkara yang mudah, dia hanya ambil 8 saja nubuatan tentang Mesias dari perjanjian lama dan yang digenapi dalam perjanjian baru. Dan dari 8 ini dia melibatkan banyak dari mahasiswanya hingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kemungkinan 8 nubuatan ini terjadi secara kebetulan belaka dalam diri seseorang adalah seperti 1 dalam 10 pangkat 17. Seperti kita mungkin tidak kebayang 1 dalam 10 pangkat 17 seperti apa karena hanya berupa angka. Lalu dia konversi kepada sebuah gambaran. Itu seperti 1 dalam 10 kemungkinan ini, 1 orang menggenapi 8 nubuatan ini secara kebetulan, seperti menutupi seluruh Texas. Dan saya coba konversikan, kita tidak tinggal di Amerika, kita tidak tahu gambaran Texas, tapi itu adalah Pulau Kalimantan dikurangi dari Malaysia untuk Sabah dan Brunei Darussalam. Itu seperti menutupi seluruh Pulau Kalimantan dengan koin setinggi 60 cm. Jadi koin 60 cm diserakan di seluruh Pulau Kalimantan dan berharap seorang buta berjalan melintasi negeri dan pada percobaan yang pertamanya menemukan koin yang sudah ditandai dari banyaknya koin yang sudah disebarkan seluruh Kalimantan. Itu gambaran dari Profesor Peter Stoner. Dan itu sebabnya dalam bukunya Science Speaks mengenai tentang bukti-bukti kekristenan, setiap orang yang menolak Kristus sebagai anak Allah berarti menolak sebuah fakta yang terbukti lebih mutlak daripada fakta-fakta lainnya di dunia ini. Itu sebabnya syukur kepada Tuhan bahwa Mesias bisa kita kenali melalui nubuat-nubuat dalam tulisan-tulisan di Alkitab. Dan pada saat ini kita akan mempelajari mengenal Dia, mengenal Tuhan melalui tulisan-tulisan ajaibnya. Ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu mengenal lebih dekat kepada Alkitab supaya kita lebih menyayangi tulisan ini dan kita boleh baca lebih sering dan rindu untuk mengenalnya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama tentang kesatuan yang harmonis. Bagaimana Alkitab itu adalah kumpulan buku-buku yang begitu sangat cocok satu dengan yang lainnya. Lalu Alkitab itu juga bukan sekedar buku kuno yang mitos ataupun hanya sekedar sekedar tulisan orang biasa, tetapi ini didukung bukti arkeologi. Lalu dia juga walaupun sudah buku tua, tetapi ternyata Alkitab ini tulisan-tulisannya harmonis dengan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, iptek. Dan Alkitab ini mampu memprediksi masa depan dengan akurat dan dia mampu mengubahkan hidup. Kita akan bahas sama-sama. Yang pertama, berapa banyak dari kitab sucikah yang diperintahkan kepada kita untuk dipercayai? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Alkitab katakan segala tulisan, all scripture. Artinya tidak ada satu bagian pun di dalam Alkitab yang terdengar, Sir? Saya pakai internet saya juga. Apakah suaranya kedengaran, teman-teman? Suaranya nggak kedengaran. Oh, sudah dari tadi nggak kedengarannya, Sir?
Sini jelas juga Bro Alex. Oh, sini jelas ya. Ah, baru kedengar. Uh, dari tadi nggak kedengaran, Sir, berarti, Sir. Ya, ya. Oke, saya lanjut ya, Sir. Boleh? Boleh, Oke. Sir? Boleh saya lanjut, Sir? Sudah bisa, teman-teman di kelas? Halo? Kalau yang di Zoom kenal ya? Dengar ya, teman-teman materi. Jelas bro, Oh, jelas jelas. Jelas. Oke. Justru jelas bro, lanjut aja. Oh, saya coba lanjut saja ya. Oke. Pertanyaan pertama, berapa banyak dari kitab suci yang diperintahkan kepada kita untuk dipercayai? Alkitab katakan di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan, artinya semua dari tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah ilham dari Tuhan dan layak untuk dipercayai. Pertanyaan kedua, kalau begitu siapa pengarang dari Alkitab dan siapa yang menuliskan Alkitab? Dua hal yang berbeda ya, saudara-saudara, antara pengarang dan yang menulis. Karena 2 Petrus 1 ayat 21 sampaikan demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Inilah dia pengarang, karena dia inisiatornya, dia yang mendorong orang, dia yang memulai, itulah pengarangnya Roh Kudus. Siapa yang dia dorong? Yaitu orang-orang, saya kasih kurung kudus, beberapa terjemahan mengatakan the saints, orang-orang kudus. Jadi bukan hanya orang-orang biasa, bukan orang-orang yang semua orang punya dosa, tetapi ini adalah orang-orang khusus berbicara atas nama Allah. Jadi siapa pengarang Alkitab? Itulah Roh Kudus. Dan siapa yang menuliskannya? Itulah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang kudus untuk berbicara. Dan Alkitab terdiri dari 66 buku. Mudah mengingatnya, 66. Ada dua bagian besar yaitu Perjanjian Lama dan Baru, dan 39 buku atau kitab dalam Perjanjian Lama, dan 27 buku atau kitab dalam Perjanjian Baru. Lalu Alkitab ini juga ditulis oleh 40 penulis yang berbeda latar belakangnya. Mulai dari yang paling rendah secara status sosial sampai yang paling tinggi. Ada gembala, nelayan, hakim, petani, imam, dokter, pemungut cukai, hingga sampai kepada raja. Dan penulisan Alkitab, maksudnya buku-buku dalam Alkitab, mulai dari kitab pertama Kejadian hingga kepada Wahyu, adalah sekitar 1600 tahun. Dan luar biasanya, sebagai contoh kitab Daniel dan kitab Wahyu yang disebut sebagai kitab kembar karena mereka berbicara banyak sekali hal yang sama. Namun Daniel tidak pernah bertemu dengan Yohanes. Tapi mereka berbicara yang harmonis. Dan Alkitab terdiri dari dua bahasa utama, yaitu Ibrani untuk Perjanjian Lama dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Nah, ini supaya kita lebih mengenal Alkitab, supaya kita lebih menyayangi Alkitab. Pertanyaan ketiga, apakah Alkitab sekarang masih sama dengan Alkitab yang aslinya? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang non-Kristen yang meragukan keabsahan daripada Alkitab. Tapi kitab Mazmur 12 ayat 7-8 katakan, janji Tuhan, dalam terjemahan lain janji itu dipakai dalam Ibraninya adalah davar, yang adalah firman Tuhan, adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurni dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga firman itu senantiasa. Jadi itu adalah janji Tuhan yang sudah teruji. Ada banyak usaha dari setan untuk menghancurkan tulisan-tulisan ajaib ini, namun Tuhan menjaga dan memeliharanya. Dan itu terbukti dari arkeologi. Saudara bisa perhatikan, ini bukti yang valid, yang sah, di mana ada beberapa bukti-bukti arkeolog seperti silinder Koresh yang sekarang ada di museum di Inggris di London. Ada tablet Ebla yang berisikan cerita-cerita, kisah-kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan salah satu penemuan yang paling utama atau paling unggul adalah disebut dengan The Dead Sea Scroll yang ditemukan tahun 1947, di mana ada banyak gulungan-gulungan kitab yang berisikan kitab-kitab yang isinya sama persis dengan yang ada dengan Alkitab terjemahan yang dicetak dan yang dimiliki dipegang Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya bahwa Tuhan memelihara. Karena secara bukan hanya tulisan Alkitab Mazmur yang sampaikan, tetapi secara arkeologi itu terbukti. Dan
Bahkan seorang arkeolog terkenal ternama namanya Sir Frederick Kenyon katakan orang Kristen dapat mengambil seluruh Alkitab di tangannya dan mengatakan tanpa rasa takut atau ragu-ragu bahwa di tangannya mereka memegang firman Allah yang benar, diturunkan tanpa kehilangan kepentingan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Luar biasa. Saya tidak mengenal secara pribadi Sir Frederick Kenyon ini, apakah dia seorang Kristen, seorang percaya Alkitab atau tidak. Namun dari sudut pandang profesionalismenya dia sebagai arkeolog, dia mau meyakinkan orang-orang Kristen bahwa apa yang kita pegang sekarang adalah firman Tuhan yang diturunkan tanpa kehilangan esensinya dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Pertanyaan berikutnya yang keempat, apakah Alkitab cocok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sekarang ini? Mazmur 119 ayat 99 sampai 100 katakan demikian. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Yang mau disampaikan, meskipun ini buku adalah tulisan-tulisan tua, namun ini tidak kalah modern dengan ilmu pengetahuan yang ada. Mengapa demikian? Karena pengarangnya, sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman. Itu sebabnya apa yang kita rasa mungkin dari tulisan lama ini tidak ada yang bisa diharapkan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi modern, ternyata tidak. Kita akan lihat beberapa ayat sebagai buktinya. Contoh Imamat 13 ayat 46. Ditulis oleh Musa sekitar kurang lebih 1600 sebelum Masehi. Artinya kalau dari zaman kita sudah hampir 3500 tahun lebih dari sejak zaman kita. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Saudara familiar dengan kalimat ini? Kalau kita konversi dengan satu kata, apa ini? Ia harus tinggal terasing karena dia punya penyakit. Dia harus ditaruh di luar perkemahan. Inilah namanya karantina. Yang baru-baru kita rasakan, di mana ketika sebuah penyakit virus merebak, orang yang terjangkit harus dibawa ke sebuah tempat pengasingan yang sekitar 1000 ataupun beberapa ratus tahun yang lalu orang tidak mengerti ini, ilmu pengetahuan belum tahu. Yang mereka ketahui di benua Afrika, apabila ada seorang kena penyakit yang misterius, dia akan dibawa keluar karena mereka merasa bahwa ada roh jahat. Tetapi ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa ini namanya penyakit menular. Tapi sebelum ilmu pengetahuan menyampaikan, Alkitab lewat Musa sudah menuliskan bahwa ini harus dilakukan yang namanya karantina. Contoh berikutnya, bahwa Alkitab tidak kalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayub 28 ayat 25, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Saudara, angin Tuhan timbang dan diatur banyaknya air. Inilah namanya awan dan menjadi hujan, yang kita kenal dengan siklus hujan. Ilmu pengetahuan baru-baru mendapatkan ini, tapi Ayub sudah jelaskan tentang Tuhan. Dan yang cukup mencenangkan juga masih dalam Ayub, Alkitab katakan di Ayub 38 ayat 35, dapatkah engkau melepaskan kilat? Kalau dalam bahasa terjemahan lain Inggrisnya adalah lightnings ataupun cahaya, sehingga cahaya itu sambung menyambung dan mengatakan kepadamu, ya, bahasa Inggris maksudnya, here we are, kami di sini. Saudara bisa dapat bayangan apa yang dibicarakan Ayub di sini? Bagaimana ini berbicara tentang komunikasi wireless, tanpa kabel. Mungkin waktu kecil kita ingat, kita menggunakan dalam kelas IPA kita, ilmu pengetahuan kita gunakan kaleng dengan kaleng. Lalu ada media pengantar suara yaitu benang, dan benang itu mengantarkan suara. Dan itulah kabel. Tetapi Ayub yang sudah hampir mirip dengan tulisan Musa 3000 Masehi sebelum 3000 tahun sebelum yang lalu sudah menjelaskan tentang cahaya dengan cahaya menyambung itu menjadi sebuah frekuensi radio kah atau komunikasi cahaya, dan sehingga kita bisa menelpon, bahkan menampilkan wajah seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini.
Itu yang tadi. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah Alkitab menunjukkan bahwa dirinya diinspirasi oleh Tuhan dengan sebenar-benarnya? Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ini salah satu yang saya gemari dan luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan membedakan dirinya daripada dewa-dewa yang lain. Tuhan katakan demikian. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bagaimana cara dia membedakan dirinya dengan Allah yang lain? Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Dalam bahasa lain, Tuhan membedakan dirinya dengan dewa-dewa lain dengan yang namanya nubuat. Menceritakan sesuatu yang belum terjadi yang masih jauh ke depan sejak sekarang ini. Dan Alkitab mencatatkan contoh dalam Daniel pasal yang kedua. Mimpi seorang raja kerajaan terbesar pada zamannya, kerajaan Babylon dengan rajanya Nebukadnezar, yang bermimpi mengenai patung dari kepalanya emas sampai kepada kaki, dan ada sebuah batu yang datang menimpa kaki itu dan menghancurkan seluruh patung itu. Dan Daniel satu-satunya orang bijaksana di seluruh kerajaan, atau saya bisa katakan di seluruh bumi ini, yang mampu menafsirkan mimpi dari raja kafir itu. Dan dari Babel sampai kepada bagian paling bawah ada 2500 tahun sejarah. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya Tuhan yang mengarang dari tulisan-tulisan ajaib ini. Dan itu tercatat di dalam ini. Ini hanya satu dari sekian banyak nubuat yang Tuhan beritakan di dalam tulisan-tulisan ajaibnya, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Siapa di antara manusia yang sepanjang sejarah bisa menceritakan 10, 100, 1000 tahun ke depan dengan begitu akurat? Tidak ada menurut Yesaya selain daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya, apakah manfaat dari kita mempelajari Alkitab dalam kehidupan kita? Artinya selain kita mengenal Alkitab dengan segala keunggulan, dengan segala kehebatan, bagaimana tulisan ini adalah tulisan yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa secara eksternal, tetapi ini pun luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, bermanfaat untuk yang pertama mengajar. Dia mengajar, memberitahukan kepada orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dia menyatakan kesalahan untuk supaya kita memperbaiki kelakuan. Dan dengan demikian kita dididik di dalam kebenaran. Itulah manfaat dari kita mempelajari Alkitab dalam kehidupan. Jadi kita sudah semakin mengenal Alkitab dengan tadi sebuah kesatuan yang harmonis. Bukti arkeologi mendukung tulisan-tulisan ini adalah tulisan yang sah dan valid meskipun ada banyak orang yang meragukan. Lalu bahkan ilmu pengetahuan teknologi pun mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis Alkitab sejak zaman dahulu adalah benar. Masih banyak ayat yang belum kita bahas mengenai bumi itu bulat menurut Yesaya dan sebagainya. Dan yang lebih penting juga adalah, tidak kalah pentingnya, tulisan-tulisan dalam Alkitab mampu memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Karena sumbernya datang dari Tuhan yang benar. Dan firman Tuhan juga mampu mengubahkan hidup kita. Lalu menjadi sebuah dilema, hal yang ironis. Ketika tadi dikatakan, wah firman Tuhan mampu mengubahkan hidup. Tapi mungkin kita melihat kepada sekeliling atau bahkan kepada diri kita. Kenapa ada juga kok orang yang sudah belajar Alkitab tapi tidak berubah dan tidak bertumbuh? Kenapa? Bukankah Alkitab itu punya manfaat yang luar biasa tadi dikatakan? Oh benar, ini letak kesalahannya. Dalam Yohanes 5 ayat 39, ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, terkhususnya kepada Farisi dan ahli Taurat, Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab suci, karena kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Sampai di titik itu benar. Tetapi Yesus katakan, walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi saudara-saudara, tulisan-tulisan ini tidak akan bermakna dan mampu mengubahkan seorang pun apabila seorang tidak mempercayai siapa tokoh utama
yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kesalahan yang berikutnya yang dilakukan banyak orang, memutarbalikkan tulisan-tulisan kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Dan yang terpenting dalam pembelajaran Alkitab kita adalah siapa tokoh utama dan pokok inti dari seluruh tulisan di Alkitab. Dalam Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, yaitu Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi supaya tulisan-tulisan ajaib ini betul-betul ajaib di dalam kehidupan kita, kita perlu menerima bukan hanya sekedar tulisan huruf demi hurufnya, tetapi menerima siapa orang yang sedang dibicarakan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Paulus sampaikan, yang sangat penting sudah kusampaikan kepadamu. Ada banyak kebenaran yang penting di dalam Alkitab ini, saudara. Bisa banyak sekali bisa dicari. Tapi menurut Paulus yang sangat penting sudah disampaikan, yaitu apa? Tentang pengorbanan Yesus dari kematiannya, penguburannya, dan juga kebangkitannya sesuai dengan kitab suci. Dan apa tujuan akhir dari kita mempelajari Alkitab ini? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi tujuan akhir kenapa kita mempelajari Alkitab, dan di sepanjang pertemuan-pertemuan berikutnya dalam pertemuan-pertemuan Injil berikutnya, hanyalah untuk supaya kita bisa sampai kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Kalaupun ada pengetahuan-pengetahuan, ada banyak informasi-informasi yang berharga lainnya, biarlah itu tidak menjadi tujuan utama, tetapi satu-satunya supaya kita sampai kepada keselamatan melalui Kristus Yesus. Biarlah dengan demikian kita bisa mengenali Tuhan, mengenali Dia, mengenali Sang Juru Selamat kita melalui tulisan-tulisan ajaibnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.